Demikianlah kambing jantan itu harus menanggung semua kesalahan Bani Israel di tanah yang tak berpenduduk. Yang berkali-kali, bukan dengan darah lembu jantan, bukan dengan darah domba yang berkali-kali, melainkan sekarang hanya sekali saja. Pada akhir zaman ini, Kristus menyatakan dirinya untuk menghapus dosa melalui pengorbanan dirinya. Nah, saudara-saudara, kita melihat keterangan masing-masing jenis persembahan yang keempat. Yang keempat, kita akan coba lihat apa sih yang dimaksud dengan persembahan curahan. Walaupun nggak jelas, saudara-saudara, saya sendiri kurang begitu jelas sekali. Mungkin saya harus belajar banyak lagi. Kalau saudara punya kesempatan, saudara belajar banyak lagi apa yang dimaksud dengan persembahan curahan, ya. Karena dari bahasa aslinya itu ada nesek. Nesek itu diterjemahkan oleh King James menjadi libation offering atau drink offering. Jadi libation offering atau drink offering. Nah, oke. Persembahan curahan atau libation offering atau nesek ini pada umumnya berupa anggur. Pada umumnya, ya, karena ada persembahan curahan yang bukan dari anggur. Jadi pada umumnya berupa anggur sehingga disebut drink offering. Kalau drink itu kan untuk diminum, ya. Kalau anggur udah pasti untuk diminum. Karena anggur itu sifatnya adalah sesuatu yang membangkitkan passion, mungkin ini adalah sesuatu yang menandakan bahwa kita sungguh-sungguh gitu dengan persembahan curahan itu kita benar-benar punya passion gitu, mungkin maksudnya begitu, ya, untuk mewujudkan apa-apa yang mungkin kita doakan pada waktu kita mempersembahkan persembahan curahan tersebut gitu, ya. Oke, kita baca dulu bahwa pada umumnya berupa anggur dalam Keluaran 29 ayat yang ke-40. Keluaran 29 ayat yang ke-40 mengatakan, bersama anak domba pertama 1/10 takar tepung yang terbaik yang diadon dengan 1/4 hin minyak tumbuk, ya. Jadi ada beberapa jenis persembahan, ya, ada anak domba yang pertama dan anak domba yang berikutnya itu dipersembahkannya dengan 1/10 takar tepung yang terbaik yang diadon dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Dan persembahan curahannya gitu. Nah, persembahan curahannya itu 1/4 hin anggur. Hin itu adalah satuan volume, ya, kira-kira 1 hin itu 6 liter. Kalau kira-kira 1/4-nya berarti 1,5 liter, ya, 1,5 liter anggur gitu. Nah, itu yang kemudian dicurahkan pada persembahan anak domba yang dicampur dengan 1/10 takar tepung yang terbaik yang diadon dengan 1/4 hin minyak itu mungkin dicurahi lagi dengan 1/4 hin anggur gitu. Nah, itu yang membuat kompleksnya, ya, persembahan-persembahan ini. Oke, Bilangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 mengatakan, dan 1/4 hin anggur sebagai persembahan curahan yang harus engkau persiapkan bersama persembahan bakaran atau kurban untuk setiap ekor domba. Jadi persembahan bakaran yang terdiri dari domba ini ternyata ditambahi juga dengan 1/4 hin anggur sebagai persembahan curahannya. Nah, ya, kapan mencurahkannya atau bagaimana mencurahkannya itu yang saya masih kurang jelas gitu, ya. Mungkin saya harus belajar lagi. Kita sama-sama boleh belajar, saudara. Kalau saudara ada yang lebih tahu, boleh menjelaskan kepada kita sekarang gitu, ya. Misalnya ada yang lebih tahu tentang persembahan curahan ini. Baik. Tadi saya mengatakan bahwa pada umumnya berupa anggur, tapi ternyata dalam kitab suci ada juga yang berupa air. Persembahan yang curahan berupa air, ya. Ya, dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-6, coba kita baca. Lalu mereka berkumpul di Mispa. Mereka menimba air, lalu mempersembahkannya sebagai persembahan curahan kepada Yahweh. Pada hari itu mereka berpuasa lalu berkata, kami telah berdosa kepada Yahweh. Demikianlah Samuel mulai menjadi hakim atas orang-orang Israel di Mispa. Jadi di Mispa, Samuel dan orang-orang Israel itu berkumpul, mereka menimba air, lalu mempersembahkan sebagai persembahan curahan kepada Yahweh. Nah, ini yang juga tidak jelas, ya, terhadap apa dicurahkannya atau bagaimana pencurahannya, ya. Ini kurang begitu jelas, ya, tidak ada keterangan lainnya, ya. Tapi mereka mengatakan kami telah berdosa kepada Yahweh. Jadi passionnya untuk minta pengampunan kelihatannya, ya, itu dengan persembahan curahan itu.
kemudian passionnya untuk berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran gitu kelihatannya melalui persembahan curahan ini. Oke, berikutnya bisa juga berupa darah. Nah, Mazmur 16 ayat yang keempat mengatakan, mereka yang berpaling kepada ilah-ilah lain, biarlah kepedihannya bertambah banyak. Sedangkan aku, ya kata pemazmur, tidak ikut menuangkan darah persembahan curahan mereka. Ya, aku tidak ikut menuangkan darah persembahan curahan mereka. Juga tidak menyebut nama-nama mereka dengan bibirku. Nah, ini juga apa maksudnya? Kurang begitu jelas. Tapi dari terjemahannya, ini adalah benar-benar persembahan curahan, menuangkan darah persembahan curahan, gitu ya. Nah, oke. Nah, itu dalam Mazmur 16 ayat yang keempat. Lalu, untuk pelaksanaannya, memang ada keterangan dalam Keluaran 25 ayat 29, diperlukan peralatan-peralatan khusus, ya. Peralatannya antara lain, untuk melaksanakan persembahan curahan, haruslah kau buat pinggan-pinggannya, mangkuk-mangkuknya, kendi-kendinya, dan cawan-cawan kurban dari emas murni. Nah, banyak sekali peralatannya untuk masing-masing curahan, mungkin ya, untuk anggur yang mana, dan sebagainya. Nah, ya, jadi kendinya itu mungkin untuk anggur dalam jumlah banyaknya, waktu kemudian dituangkan ke mangkuk-mangkuk, ya, dalam jumlah yang seperempat hin, dan kemudian dicurahkan, ya. Ini adalah peralatan tambahannya dalam Keluaran 25 ayat 29. Hanya itu saja yang kita ketahui tentang persembahan libation offering atau persembahan curahan. Makanya nggak bisa ditafsirkan bagaimana nih maksudnya apa gitu. Tapi pasti ada keterangan. Nanti saya terus terang masih agak sibuk sehingga belum bisa mempersiapkan apa sih persembahan curahan. Dan kalau kita dalami ini, tentu yang lain-lain juga harus didalami sehingga memakan waktu banyak. Padahal kita harus bergerak cepat ya. Kita harus masuk ke bab berikutnya, bab 4 ya, kolam pembasuhan gitu ya, bejana pembasuhan. Oke, kita masuk saja yang kelima ya. Persembahan ayunan. Nah, ini juga ya. Karena persembahan unjukan itu heave offering, sedangkan ayunan itu wave offering. Kalau persembahan unjukan adalah terumah, ya. Kalau wave offering itu tenupah. Nah, terumah sama tenupah itu berbeda, ya. Kalau yang wave itu sepertinya diayun-ayunkan begini, ya. Sedangkan unjukan itu diunjukkan kepada Tuhan begini. Seperti kita pada waktu perjamuan, kita mengunjukkan roti ke atas dengan tangan kanan kita, ya. Ada orang-orang, ada gereja-gereja menggunakan dua tangannya sekaligus kiri dan kanan, anggur dan roti, itu persembahan unjukan. Tapi kalau digoyang-goyang begini, itu wave offering atau persembahan ayunan. Nah, barang-barangnya bisa berupa lemak dan sejenisnya. Juga berupa roti-roti dan sejenisnya yang ditaruh di telapak tangan imam, lalu diayun-ayunkan. Jadi lemak bisa dan sejenisnya, gitu. Roti juga bisa, kemudian diayun-ayunkan. Coba kita baca apakah benar begitu ya. Keluaran 29 ayat 24. Haruslah engkau menaruh semuanya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah engkau mengayunkan semuanya sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahweh. Di atasnya itu pasti ada kata lemak dan roti-roti, berbagai jenis roti, ada roti tipis, roti tebal. Oke. Nah, jadi itu ditaruh di telapak tangan imam lalu diayun-ayunkan gitu ya. Oke. Lalu bisa berupa dada domba dari persembahan penahbisan. Kalau persembahan penahbisan, pahanya itu dijadikan persembahan unjukan, dipegang kemudian diunjukkan ke atas, tapi kalau dada dombanya diayun-ayunkan ya dalam persembahan pelantikan itu ya. Nah, Keluaran 29 ayat 26, ambillah dada dari domba jantan persembahan penahbisan Harun, ini sebetulnya pelantikan ya. Lalu ayunkanlah itu sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahweh. Maka itulah yang harus menjadi bagianmu. Saudara-saudara, ini pasti persembahan ayunan, walaupun mungkin di TBLAI tertulisnya persembahan unjukan barangkali ya, tapi ini adalah ayunan, saudara, karena beda, bahasa aslinya beda ya. Oke. Nah, bisa juga berupa emas, perak, dan tembaga. Dalam Keluaran 38 ayat 24, 25, dan 29,
Semua emas yang digarap sebagai karya dalam seluruh pekerjaan tempat kudus itu, yaitu emas persembahan ayunan, ada 29 talenta dan 730 shekal menurut shekal tempat kudus. Jadi emasnya itu ya, itu emas dari persembahan ayunan. Mungkin waktu para imam itu dapat emas dari mereka-mereka menyumbangkan emas, ditimang begini sama imam-imam itu ya, ditimang, diayun-ayunkan gitu ya. Nah, itu dia yang disebut persembahan ayunan. Jadi bisa juga emas, perak, dan tembaga ya, karena ini perak. Dan perak dari umat yang didaftarkan itu ada 100 talenta. Ini masih menyangkut ayat sebelumnya, berarti ini juga ditimang. Dan tembaga juga ayat 29. Tembaga dari persembahan ayunan ada 70 talenta dan sekian sikal. Jadi inilah yang disebut persembahan ayunan ya. Oke, sekarang kita masuk keterangan masing-masing pada nomor yang kelima. Mungkin ada satu atau dua lagi. Yang ketujuh nih, ya, dari semua udah tadi yang keenam, sekarang yang ketujuh, persembahan pendamaian. Ini sepatutnya kita coba Kita coba uraikan sedikit ya. Shalem ya, atau shalom, peace offering. Imamat pasal 3 itu membicarakan persembahan pendamaian untuk setiap orang Israel. Ya, Imamat 3 ayat 1a mengatakan, apabila kurbannya berupa kurban persembahan pendamaian, nah, coba bandingkan dengan Imamat 1 ayat 2. Kalau orang mau kurban tuh apa sih yang harus dikurbankan? Imamat 1 ayat 2, berbicaralah kepada Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, jika seseorang di antara kamu mempersembahkan kurban kepada Yahweh, haruslah kamu mempersembahkan kurban berupa ternak, baik dari kawanan lembu maupun kawanan domba. Oke, jadi untuk persembahan pendamaian, kita melihat binatang kurbannya terdiri dari lembu jantan atau lembu betina yang tanpa cacat. Imamat 3 ayat 1b katakan, jika ia mempersembahkan dari kawanan lembu, entah jantan atau betina, haruslah ia mempersembahkan yang tiada cacat ke hadapan Yahweh. Jadi binatang kurbannya bisa lembu jantan atau lembu betina. Oke? Lalu bisa juga domba jantan atau domba betina. Perhatikan. Yang pertama kalau untuk pendamaian adalah lembu jantan atau lembu betina. Yang kedua domba jantan atau domba betina yang tanpa cacat juga. Imamat 3 ayat yang ke-6. Apabila kurbannya sebagai kurban persembahan pendamaian bagi Yahweh berasal dari kawanan domba jantan atau betina, harusnya mempersembahkan yang tiada cacat. Nah, untuk kurban atau persembahan pendamaian ini bisa satu lagi, yaitu kambing betina. Nah, kalau kambing nggak bisa jantan ya. Untuk pendamaian yang di sini nih, yang khusus untuk pendamaian bukan yang setahun sekali, itu kambingnya kambing betina. Bedakan nanti pada hari pendamaian, justru kambingnya yang dipersembahkan adalah kambing jantan. Nah, kan kompleks sekali. Jantan dan betinanya aja mesti diperhatikan baik-baik. Imamat 3 ayat 12 coba ya. Sekarang soal kambing. Ini yang persembahan pendamaian sehari-hari. Kalau yang setahun sekali itu lain nanti, saudara-saudara. Nanti pada bagian B. Oke, ini dulu ya. Jika kurbannya adalah seekor kambing betina, maka ia harus mempersembahkannya di hadapan Yahweh. Jadi untuk setiap orang yang berdosa, yang butuh pendamaian dengan Yahweh, dia harus mempersembahkan persembahan penghapus dosa, persembahan penebus salah, dan itu jadi persembahan pendamaian baginya. Jadi persembahan pendamaian itu bisa berupa yang terakhir kambing betina. Lembu jantan boleh, lembu betina boleh, domba jantan boleh, domba betina boleh, dan yang terakhir kambing betina. Ya, Imamat 3 ayat 12. Nah, sekarang untuk hari raya pendamaian yang setahun sekali, dalam Imamat 16 itu adanya. Ini membicarakan persembahan pendamaian pada hari raya pendamaian, Imamat 16 ayat 34. Inilah yang harus menjadi ketetapan selamanya bagimu, dalam rangka mengadakan pendamaian setahun sekali bagi Bani Israel karena segala dosa mereka. Dan Harun melakukannya seperti yang telah diperintahkan Yahweh kepada Musa. Jadi imam besar Harun. Kalau ini imam bisa melakukan ini hanya imam besar ya.
Dan kalau ada keturunannya yang dia jadi imam besar, ya dia menggantikan Harun. Oke? Persembahan pendamaian bagi imam besar dan keluarganya. Jadi sebelum dia mempersembahkan persembahan pendamaian bagi bangsa Israel, dia harus mempersembahkan dulu persembahan pendamaian bagi dirinya dan keluarganya. Sang imam besar harus lebih dulu mempersembahkan persembahan pendamaian bagi dirinya dan keluarganya. Dan itu harus berupa seekor lembu jantan. Seekor lembu jantan. Imamat 16 ayat 6 dan ayat 11. Kita baca. Harun harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapus dosa baginya dan mengadakan pendamaian bagi dirinya dan seluruh keluarganya. Jadi dengan mempersembahkan persembahan penghapus dosa, dia mengadakan pendamaian. Jadi sekaligus persembahan penghapus dosa ini menjadi persembahan pendamaian bagi Harun dan seisi keluarganya. Oke, ayat 11. Apakah sama mengatakan begitu? Harun harus mempersembahkan persembahan penghapus dosa baginya untuk mengadakan pendamaian bagi dirinya dan seluruh keluarganya. Jadi untuk dirinya dan keluarganya dulu sebelum dia bertindak atas nama Israel dengan menyembelih lembu jantan persembahan penghapus dosa baginya itu. Oke. Lalu persembahan pendamaian bagi seluruh Israel berupa 2 ekor kambing jantan. 2 ekor kambing jantan. Nah, yang satu dikurbankan kepada Yahweh dalam Imamat 16 ayat 9 dan ayat 15. Yang satu lagi dilepaskan ke padang gurun bagi Asasel sebagai kambing hitam. Itu Imamat 16 ayat 10, 21, dan 22. Coba kita lihat yang bagi Yahweh dulu ya. Nah, yang bagi Yahweh ini yang nanti disembelih dan dibakar. Oke, Imamat 16 ayat yang ke-9 dan ayat 15. Coba. Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang terkena undi bagi Yahweh. Jadi pada hari pendamaian, disediakanlah 2 ekor kambing jantan, lalu atas 2 ekor kambing jantan ini dibuang undi. Mana yang akan dipersembahkan bagi Yahweh, itu yang akan disembelih, dibakar, tetapi mana yang akan dilepaskan di padang gurun bagi Asasel, ini jadi kambing hitam, ya, yang nanti akan mati di padang gurun. Oke, jadi kambing hitam yang mengangkut semua dosa Israel, gitu ya. Oke, jadi begini. Jadi yang satu adalah untuk darahnya dijadikan darah pendamaian, kita dengan Yahweh, umat Israel dengan Yahweh bisa diperdamaikan, sedangkan yang satu lagi, kesalahan Israel itu sudah dibawa kabur oleh si kambing hitam ini, dan dia nanti akan mati di sana, menggantikan umat Israel, ya, sebagai kambing hitam, ya, sebagai victim kambing hitam. Oke, kita baca itu tadi, mempersembahkan kambing jantan yang terkena undi bagi Yahweh itu dan mengolahnya sebagai persembahan penghapus dosa, berarti disembelih, kemudian diambil bagian-bagian tertentu dan kemudian dibakar. Oke. Lalu ayat 15 coba. Lalu ia harus menyembelih kambing jantan persembahan penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke balik tabir dan melakukan seperti yang ia lakukan terhadap darah lembu jantan itu. Lembu jantan untuk diri Harun dan untuk keluarganya kan, dia memercikannya 7 kali ke atas dan ke depan tutup pendamaian, betul ya? Dan darah dari kambing jantan pun sama, harus dipercikan ke atas dan ke depan tutup pendamaian itu masing-masing sebanyak 7 kali. Terjadilah pendamaian antara Tuhan dengan umat Israel karena darah kambing jantan tadi. Nah, ya, jadi ini satu yang untuk Yahweh itu yang disembelih, yang diolah, yang darahnya dibawa ke balik tirai. Sedangkan yang satu lagi dilepaskan. Ini 16 ayat yang ke-10, Imamat. Tetapi kambing jantan yang terkena undi untuk Asasel, ya, ini bahasa aslinya Asasel, ya. Entah ini nama sesuatu, tapi ini kira-kira terjemahannya adalah kambing hitam nih Asasel itu, kira-kira ya. Haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Yahweh untuk mengadakan pendamaian dengan menghalaunya pergi ke padang gurun sebagai kambing hitam. Ya, jadi kalau saudara-saudara dulu sering dengar Asasel nggak ngerti, dalam KSILT dan dalam Bill, saudara akan dapatkan terjemahan ini kambing hitam, ya, scapegoat, ya. Oke, kambing yang diloloskan gitu, ya,
scapegoat, kambing yang meloloskan, membawa dosa-dosa kita, dosa-dosa umat Israel, maaf ya. Ayat 21, coba ayat 21. Ia harus meletakkan kedua tangannya, jadi imam besar itu harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing yang hidup itu, dan mengakui segala kesalahan dan pelanggaran Bani Israel. Imam harus bilang begini, segala pelanggaran dan kesalahan Bani Israel, kami mengakuinya di hadapan Tuhan, dan kami itu letakkan kesalahan Israel ini. Nah, coba baca. Dalam segala dosa mereka, ia taruh di atas kepala kambing jantan itu. Kami taruh semua dosa Bani Israel di atas kepala kambing jantan ini. Begitu dia harus berdoanya. Lalu ia harus menugasi seseorang untuk menghalau kambing jantan itu ke padang gurun. Setelah didoakan begitu, dia suruh satu orang. Karena imam pakai pakaian lengkap, nggak boleh keluar. Jadi dia suruh satu orang untuk membawa kambing jantan itu dan menghalaunya ke padang gurun. Ayat 22. Demikianlah kambing jantan itu harus menanggung semua kesalahan Bani Israel di tanah yang tak berpenduduk. Karena itu Harun harus menghalau kambing jantan itu ke padang gurun. Bukan Harunnya ya, tapi dengan menyuruh seseorang ya. Ingat ya. Oke, jadi itulah nanti nasibnya kambing jantan itu akan mati. Kepanasan ya, kegersang di sana, nggak ada orang di sana, dan dia mati dengan sendirinya, tapi mati menanggung semua kesalahan-kesalahan Bani Israel. Gitu. Sedangkan kambing jantan yang pertama, darahnya itu menenangkan hati Yahweh, membuat Yahweh itu berkenan kembali kepada bangsa Israel. Jelas, itulah hari raya pendamaian, saudara-saudaraku, yang tentunya koneksinya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia menghadap Bapa Surgawi, membawa darahnya sendiri gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian C. Untuk di ruang Maha Kudus dan Mezbah Dupa, hanya diperlukan darah lembu jantan bagi pendamaian Harun dan keluarganya. Imamat 16 ayat 14 ya. Untuk di ruang Maha Kudus dan Mezbah Dupa, ia harus mengambil darah lembu jantan itu, dan dengan jarinya ia harus memercikannya ke atas dan ke depan tutup pendamaian itu masing-masing sebanyak 7 kali. Ya. Jadi darah lembu jantan dan darah kambing jantan bagi pendamaian seluruh Israel. Jadi untuk Harun dan keluarganya diperlukan darah lembu jantan. Sedangkan untuk seluruh Israel diperlukan darah kambing jantan. Imamat 16 ayat 15. Lalu ia harus menyembelih kambing jantan persembahan penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke balik tabir, lalu melakukan seperti yang ia lakukan terhadap lembu jantan itu, yaitu dengan memercikannya ke atas dan ke depan tutup pendamaian itu masing-masing sebanyak 7 kali. Ayat 16. Ia harus mengadakan pendamaian bagi ruang maha suci itu karena kenajisan-kenajisan Bani Israel dan karena pelanggaran-pelanggaran dalam seluruh dosa mereka. Begitulah harus imam besar itu lakukan terhadap kemah pertemuan yang ada di antara mereka di tengah kenajisan-kenajisan mereka. Artinya apa, saudaraku? Artinya sekalipun Bani Israel itu penuh dengan kenajisan, tetapi tabernakel tersedia untuk berdamai dengan mereka gitu. Tabernakel tersedia untuk mereka bisa ada di kemah pertemuan itu, bertemu dengan Tuhan, gitu ya. Nah, artinya itulah yang disebut dengan hari raya pendamaian bagi mereka, saudara-saudara. Nah, sedangkan bagian selebihnya dari binatang-binatang kurban itu dibakar habis. Oh, ini salah ketik ya, bukan habsi, bukan habis. Dibakar habis menjadi persembahan bakaran bagi Harun dan keluarganya. Ini juga salah ketik lagi, dan bagi seluruh Israel. Ya, jadi dibakar habis sebagai persembahan bakaran untuk dan atas nama Harun dan keluarganya dan untuk atas nama seluruh Israel. Ya, jadi korban bakaran. Coba kita baca ayatnya. Imamat 16 ayat 24 dan 27. Imam besar harus membasuh tubuhnya dengan air di tempat kudus, mengenakan pakaiannya, lalu keluar dan mempersembahkan persembahan bakarannya. Jadi setelah di tempat maha kudus itu, dia keluar, dia harus menanggalkan pakaian ke maha kudusannya itu, lalu dia pakai pakaiannya imam biasa, yang nggak ada efodnya gitu ya. Lalu dia keluar, dan di sanalah dia mempersembahkan persembahan bakaran dari sisa kurban yang tadi disembelih, yang darahnya dibawa masuk itu. Semuanya dibakar sampai habis gitu ya. Coba ayat 27-nya. Ayat 27-nya,
Lalu lembu jantan dan kambing jantan persembahan penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk ke ruang maha suci untuk mengadakan pendamaian, haruslah dibakar, haruslah dibawa keluar dari perkemahan itu, lalu kulit, daging, dan kotorannya haruslah dibakar habis. Oke, nah keluar dari perkemahan atau keluar dari kemah tabernakel itu juga kurang begitu jelas, karena bahasa Inggrisnya itu perkemahan ya, tapi konsep kita bisa itu adalah tentnya tabernakel juga ya, artinya di daerah pelataran bisa terjadinya ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan dari adanya jenis-jenis persembahan. Karena kemarin kita udah komitmen, Om, saya merasa nggak perlu 15-15-nya kita bahas, ya, tapi kita simpulkan saja secepatnya. Oke, begini, saudaraku, tercatat minimal ada 15 jenis persembahan yang terinventarisasi oleh saya, ya, yakni 1, persembahan bakaran. Ayo, saudara boleh sebut burn offering, gitu ya. Sebut aja saudara ya di tempat saudara masing-masing. Saya nggak dengar, nggak apa-apa. 2, persembahan sajian, present offering. Saudara sebut present offering. 3, persembahan unjukan, heave offering. Ya, 4, persembahan curahan, libation offering atau drink offering ya. 5, persembahan ayunan, wave offering. 6, persembahan api-apian, fire offering. 7, persembahan ingat-ingatan, memorial offering. 8, persembahan sukarela, willing offering. 9, persembahan pendamaian, peace offering. 10, persembahan penghapus dosa, sin offering. 11, persembahan penebus salah, guilt offering. 12, persembahan pelantikan, setting offering. 13, persembahan penahbisan, consecration offering. 14, persembahan persepuluhan. Nah ini bahasa Inggrisnya bacanya gimana ya? So, tithe atau tithe? yang mengerti, saya nggak pernah dengar orang sana baca ini, jadi saya lupa. Tithe atau tithe ya, tithe offering. Anggap aja fifth offering, oke? Lalu 14, persembahan nasar, votive offering. 15, persembahan syukur, thanks offering. Nah, ada 15 menurut apa yang terinventarisasi oleh saya, saudara-saudara. Oke? Belum lagi kalau dibagi lagi dengan persembahan pagi, persembahan siang, persembahan sore, menurut waktunya gitu, saudara-saudara, akan lebih banyak lagi. Nah, mari kita simpulkan sedikit. Dari ke-15 jenis ini, sebagian sangat jelas tujuannya. Seperti persembahan pendamaian. Jelas tujuannya untuk apa? Mendamaikan antara kita dengan Tuhan. Betul ya? Lalu persembahan penghapus dosa. Tujuannya jelas. Untuk apa? Untuk penghapusan dosa kita. Oke. Persembahan penebus salah. Tujuannya untuk apa? Untuk penebusan dari segala kesalahan kita, untuk harga pembayaran, harga ganti, harga tebusan yang harus dibayar terhadap segala kesalahan yang adalah utang-utang kita, gitu, saudara-saudara. Oke. Lalu persembahan pelantikan, tujuannya apa? Untuk melantik Harun, melantik para imam, melantik para pelayan-pelayan lainnya, itu ada persembahan pelantikan. Sedangkan persembahan penahbisan ini untuk apa? Untuk menahbiskan bait suci. Ini Hanukah ya, Hanukah itu. Kalau pelantikan itu bukan Hanukah. Nah, saya lupa nanti Pak Gerso mungkin ingat ya bahasa Ibrani. Kalau ini penahbisan pasti ingat saya karena ada hari rayanya. Oke, jadi itu adalah untuk penahbisan mezbah, penahbisan alat-alat tabernakel lainnya. Nah, lalu persembahan api-apian. Ini adalah persembahan yang kira-kira disambar oleh api gitu. Sama dengan persembahan bakaran. Nah, itu bedanya bagaimana? Saya juga kurang begitu jelas. Oke? Tapi namanya beda, bahasa aslinya beda, saudara, dengan persembahan bakaran. Ya. Kemudian persembahan ingat-ingatan. Nah, memorial offering, persembahan persepuluhan, persembahan nasar. Ini tujuannya kita tahu. Ini untuk sebagai bukti kita mengembalikan persepuluhan. Persembahan nasar adalah persembahan dari apa yang kita nasarkan, persembahan syukur adalah persembahan kita dari rasa syukur, gitu ya. Lalu sebagian lagi lebih menyatakan caranya.
Persembahan bakaran, caranya yaitu dibakar, kan? Betul ya? Persembahan sajian, caranya disajikan gitu di sebuah tempat sajian gitu, kemudian persembahan itu ditaruh, disajikan. Lalu persembahan unjukan itu diangkat oleh tangan ke atas, dihadapkan kepada Tuhan. Persembahan curahan itu dicurahkan, ya, apakah minyak, apakah anggur gitu, apakah darah, apakah air, itu dicurahkan. Lalu persembahan ayunan adalah di timang-timang semacam ini. Itu caranya. Jadi dari ke-15 jenis ini ada yang kelihatan tujuannya, ada yang kelihatan caranya. Tapi ayo kita simpulkan lagi dari adanya jenis-jenis persembahan tersebut. Yang pertama, kesimpulan dari saya ya, Tuhan memberi Torah sebagai aturan yang mengkristal dalam budaya Yahudi, sehingga bagi kita Goyim, persembahan-persembahan ini terkesan cukup kompleks ya. Bagaimana membedakan persembahan ayunan dengan persembahan unjukan? Kenapa kok yang satu diayun-ayun? Kenapa yang satu cuma diunjukkan aja? Apa sih bedanya? Kenapa enggak cuma satu macam aja? Diangkat aja begini, diunjukkan saja gitu ya. Itu kita nggak tahu, tapi bahasa aslinya berbeda-beda ya. Jadi kompleks sekali saudara-saudara. Oke, persembahan api-apian dengan persembahan bakaran gimana bedainnya ya? Itu juga kemudian persembahan ingat-ingatan itu untuk apa sih gitu ya? Untuk cuma diingat saja kah? Apakah itu beda dengan persembahan bakaran gitu? Oke, nah itu kompleks buat kita. Lalu B-nya, semua persembahan-persembahan ini, baik tujuannya, caranya, maupun kompleksitasnya, sudah digenapi dalam Kristus Yesus. Kita mungkin bingung karena kompleksitasnya. Kita nggak ngerti tujuannya itu untuk apa barangkali, caranya bagaimana, kalau kita lakukan takut salah caranya. Makanya kita tidak diwajibkan lagi, tapi kalau saudara mau melakukannya silahkan. Namun, semua itu bukan untuk saudara mendapatkan bayaran dari apa yang saudara, atau saudara mendapatkan keselamatan dari apa yang saudara lakukan dengan persembahan-persembahan ini. Bukan. Karena apa? Karena semuanya sudah digenapi dalam Kristus Yesus. Dia sudah berkurban satu kali untuk selamanya. Dan bukan cuma satu kali, tapi satu untuk semuanya. Satu kali untuk selamanya, satu untuk semuanya. Itu yang disebut once for all. Ya. Melalui kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga, dan pencurahan Roh Kudus, dia sudah genapi semua jenis-jenis persembahan ini. Oke. Sekarang kita melihat makna teologis dari 5 persembahan saja yang bisa kita ambil makna teologisnya. Yang pertama adalah persembahan bakaran. Ini dibahas dalam Imamat pasal 1, persembahan bakaran, saudara-saudara. Di sini maknanya adalah Kristus menyerahkan dirinya untuk menjadi kurban yang berbau harum bagi Tuhan. Sesuatu yang dibakar itu, lemaknya itu akan berbau harum bagi Tuhan. Efesus 5 ayat yang kedua mengatakan, hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya ganti kita sebagai apa? Sebagai persembahan dan kurban yang berbau harum kepada Tuhan. Jadi kehidupan Kristus benar-benar bau harum yang indah bagi Bapa Yahweh, sehingga dia merasa puas, dan itulah yang disebut persembahan bakaran ya, berbau harum ke hadapan hadirat Tuhan. Yang kedua, persembahan sajian. Imamat pasal 2 ini membahas persembahan sajian. Kristus dalam kemanusiaannya yang tanpa dosa itu bersedia menjadi roti hidup, adonan yang tanpa ragi gitu ya, roti untuk roti sajian itu pasti tanpa ragi, saudara-saudara ya. Jadi roti hidup, dia mengatakan akulah roti hidup yang turun dari surga, itu pasti tanpa ragi, tanpa dosa, saudara-saudaraku ya. Dan dia dengan tubuh kemanusiaannya rela disajikan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya siapa yang makan? Roti itu, roti yang ada di meja roti sajian, yang makan adalah imam dan keturunannya, saudara-saudaraku. Itu bisa dimakan oleh kita, yang menurut kitab Wahyu, kita adalah imam-imam. Sekarang kita menjadi imam-imam dan raja-raja ketika kita menjadi orang percaya dalam Kristus.
Goyim yang percaya diangkat langsung menjadi imam dan raja, sehingga bisa makan roti hidup itu. Yohanes 6 ayat 51 mengatakan, akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Jika seseorang makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Adapun roti yang akan kuberikan itu adalah apa? Dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan isi dunia ini. Jadi waktu kita memperingati perjamuan Tuhan, kita sedang mengingat, kita makan dagingnya, makan tubuhnya. Itulah roti hidup, saudara-saudara. Dan ini adalah roti sajian yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tapi akhirnya toh kita yang bisa menikmatinya supaya nyata bahwa Dia, sang roti hidup itu ada di dalam diri kita. Ya, dagingnya ada di dalam kita dan darahnya ada di dalam kita gitu. Saudaraku, itulah peringatan ketika kita makan dan minum perjamuan Tuhan. Ya, oke. Sekarang yang ketiga, persembahan pendamaian. Dalam Imamat 3 itu membahas persembahan pendamaian bagi masing-masing orang setiap hari ini ya, pendamaiannya bukan yang setahun sekali. Kristus menjadi kurban persembahan untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Jadi Kristus rela menjadi kurban persembahan untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Roma 5 ayat 1 mengatakan, karena itu sesudah dibenarkan karena iman, kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki perdamaian dengan Elohim melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan melalui kehebatanmu melaksanakan semua hukum-hukum Tuhan, bukan. Bukan melalui jasa-jasamu, meritokrasi, bukan. Bukan melalui uangmu, bukan melalui dermamu, tapi melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang rela jadi kurban persembahan pendamaian, maka kita memiliki damai dengan Elohim kita, dengan Tuhan Bapa Yahweh yang di surga. Amin. Nah, saudaraku, itu yang ketiga. Yang keempat, persembahan penghapus dosa. Imamat 4 ayat 1-5 sampai Imamat 5 ayat 13 itu berbicara tentang persembahan penghapus dosa. Ingat, kalau dosa dihapus ya. Nah, di sini saya mau tegaskan sekali lagi kepada saudara. Coba perhatikan ya, contohnya dan ayatnya, perhatikan benar-benar. Karena ada banyak pelajaran yang ayatnya mungkin agak sedikit terbalik ya. Saya ingin menegaskan tentang penghapusan dosa. Kristus satu kali saja mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa. Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian, dia harus berulang-ulang menderita sejak permulaan dunia. Melainkan sekarang, jadi bukan dengan darah domba, melainkan sekarang yang berkali-kali, bukan dengan darah lembu jantan, bukan dengan darah domba yang berkali-kali, melainkan sekarang hanya sekali saja. Pada akhir zaman ini, Kristus menyatakan dirinya untuk menghapus dosa melalui pengorbanan dirinya. Jadi waktu Yesus berkurban itu, kurbannya ini adalah kurban untuk menghapus dosa. Dosa itu seperti cemar. Ya, kain yang cemar itu, kain yang kena darah nifas misalnya, itu kain cemar itu harus ditahirkan. Harus dihapus kecemarannya. Melalui apa? Dan pentahiran itu hanya bisa terjadi melalui darah Kristus. Jadi, saudara-saudaraku, kurban yang ini adalah penghapus dosa adalah darah Kristus itu menghapus semua kecemaran dosa kita. Jelas? Jadi dosa, kecemaran dihapus. Jadi putih seperti salju, ya, merah kirmisi dibasuh seperti kain kesumba ya, putih seperti kain kesumba. Oke, nah, saudara-saudara, itu yang disebut penghapus dosa ya, jelas pengertiannya, nangkap nggak? Jangan sampai salah, saudaraku. Orang pakai ayat penghapus dosa itu justru ayatnya yang dipakai adalah ayat penebus salah gitu, dan terbalik ya. Sekarang coba kita lihat tentang penebus salah. Imamat 5 ayat 14 dan pasal 6 ayat 7 itu bicara tentang penebus salah, kurban penebus salah atau persembahan penebus salah. Kristus menyerahkan dirinya sendiri selaku tebusan, selaku pembayaran. Tebusan itu artinya bayar demi semua orang. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Sebab Tuhan itu esa pula pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus.
Dia telah menyerahkan dirinya sebagai pembayaran, sebagai tebusan bagi semua orang. Semua orang ini seperti tergadai, kita itu seperti tergadai, ada di rumah gadai. Untuk mendapatkan kita dari rumah gadai yang disebut maut dan dosa itu, Yesus harus membayar, dan dia membayar dengan menyerahkan dirinya sendiri, saudara-saudaraku. Itu pembayaran yang sangat mahal. Darahnya sendiri, itu pembayaran yang sangat mahal. Jadi dengan pembayaran itu kita ditebus, sehingga menjadi kesaksian pada waktunya. Nah, jadi saudaraku, bedakan ya. Yang satu adalah soal tebusan nih, tembus salah. Kita tuh ditebus supaya kita jadi benar. Kita itu ditebus supaya kita dibenarkan. Jadi waktu kita dibayar, misalnya saya divonis oleh hakim dengan denda 50 juta, saya nggak bisa bayar. Tapi tiba-tiba Pak Gersom membayari itu semua. Lalu saya udah bebas. 50 juta atau kurungan 3 bulan. Kalau saya nggak bayar 50 juta, saya masuk kurungan 3 bulan. Tapi karena saya dibayari oleh Pak Gersom 50 juta, maka saya bebas dari kurungannya. Jelas gitu ya? Nah, itu yang namanya penebus salah. Tapi kalau penghapus dosa, saya ini kecipratan air got, kotor sekali. Ya, tiba-tiba ya, saya dibawa oleh seseorang masuk ke rumahnya, dan saya diberi pakaian ganti sebentar, lalu baju putih saya itu dicuci bersih oleh deterjen yang sangat hebat, dikeringkan dengan begitu cepat, lalu saya dipakaikan kembali pakaian putih saya itu. Saya pakai lagi pakaiannya, itu artinya penghapus dosa. Bisa membedakan ya, perbedaannya ya. Kalau sudah bisa membedakan, kita masuk pada pelajaran berikutnya, 10 Romawi. Coba, aspek-aspek lainnya dari mazbah persembahan bakaran. Yang pertama, mazbah persembahan itu berongga. Itu artinya apa, saudaraku? Tanpa tutup dan tanpa dasar. Begitupun dengan hikmat Tuhan dalam menyelamatkan kita. Tidak terhingga, saudaraku. Dalamnya tidak terhingga, luasnya, lebarnya, tingginya. Roma 11 ayat 33, nah ini dia, ini berongga. Berongga itu artinya tanpa tutup dan tanpa dasar, ya. Dan ini artinya tidak ada batasannya, saudaraku, tidak terhingga, ya. Roma 11 ayat 33 mengatakan, oh betapa dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan. Alangkah tak terduga keputusan-keputusannya dan tak terlacak jalan-jalannya. Satu ayat lagi, 1 Korintus 1 ayat 18, sebab berita tentang salib bagi mereka yang memang akan binasa adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, hal itu adalah kuasa Tuhan yang sangat tak terselami, maksudnya begitu ya, saudaraku. Jadi bagi mereka itu, nggak ada, padahal karena mereka itu nggak ngerti, terlalu dalam untuk dipahami, ya. Oke? Ya, seperti kata nyanyian yang itu, terlalu dalam untuk dapat dipahami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oke, saudaraku, saya pikir sampai di sini dulu saja karena waktunya berlangsung dengan cepat sekali. Nanti kita lanjutkan lagi pada pelajaran yang akan datang ya, saudara-saudara. Terima kasih untuk perhatiannya. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian dan salam sehat selalu.